bagi kita semuanya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada hari Kamis yang lalu kita sudah belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan bahwa siapa-siapa saja nanti yang akan masuk dalam kategori orang-orang yang akan tinggal dan masuk dalam zaman antikris. Saudara, saya sudah sampaikan kepada kita pada Kamis yang lalu, bagian yang keenam adalah ya orang-orang yang tidak memiliki sayap burung nasar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Kamis yang lalu kita sudah sampai pada ayat Wahyu pasal 12 ayat malam ini saya mengajak kita baca ayat 15 supaya kita bisa lanjutkan Bapak Ibu, ya. Nah, di Wahyu pasal 12 ayat 15 kemarin kita memperhatikan bahwa di sana dituliskan ayat yang ke-15, ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan, ya, oleh sungai itu. Jadi tujuan daripada ular naga ini menyemburkan dari mulutnya sungai sebesar air sebesar sungai ini, saudaraku, tujuannya adalah supaya perempuan lambang gereja mempelai wanita itu dihanyutkan, ya. Nah, ular ini saya sudah sampaikan, ya. Ini naga, si ular tua atau iblis atau setan, ya. Nah, kita memperhatikan saudara bahwa Kamis yang lalu yang keluar dari mulut naga ini adalah menunjuk kepada roh setan, ya, roh najis. Kita lihat dulu Wahyu pasal 16. Ini sungai yang air yang sebesar sungai keluar dari mulut naga ini menunjuk kepada roh najis yang menyerupai katak, begitu, ya. Nah, itu dia. Ayat 13, Wahyu 16 ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ini menunjuk kepada roh setan di ayat yang ke-14. Nah, ini yang keluar dari mulut naga ini, yaitu saudara roh najis. Dan di akhir zaman ini roh najis ini akan memenuhi seluruh bumi ini. Kekuatannya bagaikan arus yang begitu deras, arus yang begitu kuat untuk menyeret, menghanyutkan. Ini adalah roh kenajisan. Roh apa Bapak Ibu? Roh kenajisan yang akan menajiskan orang-orang percaya, yang akan menajiskan gereja Tuhan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam kitab Daniel, bahwa Alkitab nanti mungkin kalau sempat kita baca juga, tentaranya akan menajiskan tempat kudus itu.
Jadi tempat kudus itu bukan hanya berbicara tentang gereja, gedung, tapi juga berbicara tentang tubuh kita sebagai bait Roh Kudus yang akan dinajiskan oleh roh najis yang keluar dari mulut naga ini, menyerupai katak. Nah, di akhir zaman ini lebih dahsyat. Dan saya sudah menyampaikan kepada kita di dalam Keluaran 8 ayat yang pertama. Memang demikian cara saya untuk melanjutkan, saudara ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya. Saya ulang sedikit walaupun tidak harus sedetail seperti Kamis ya yang lewat. Nah, kita lihat di situ saudara di Keluaran 8 ayat 1, kalau saudara lihat ayat 2, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Ini gambaran daripada roh najis yang keluar dari mulut sang naga tadi. Dan dia menajiskan seluruh penduduk daripada Mesir. Pegawai-pegawainya, istana raja, tempat tidurnya, seluruh daerah Mesir dipenuhi oleh katak, lambang, gambaran daripada roh kenajisan ini. Bahkan kemarin di hari Kamis yang lalu kita melihat bahwa ini katak ini memanjati pegawai-pegawai Firaun. Orang-orang, manusia-manusia dipanjati. Dan ini saudaraku adalah gambaran daripada di akhir zaman ini nanti roh najis yang menggambarkan katak ini akan keluar disebarkan oleh roh naga ini, oleh naga ini. Dan juga bukan hanya naga, juga mulut antikris akan mengeluarkan roh najis. Dan juga saudaraku nabi palsunya akan mengeluarkan roh najis. Ini adalah trinitas palsu di akhir zaman akan bekerja sekuat-kuatnya untuk menajiskan seluruh bumi. Sampai nanti menurut kitab Keluaran pasal 8, sampai seluruh bumi dipenuhi oleh katak. Sampai tidak ada yang sisa. Sepertinya bertumpuk-tumpuk seluruh bumi dipenuhi oleh katak-katak itu. Ini menggambarkan akhir zaman akan dipenuhi oleh roh najis. Jadi saya sudah sampaikan kemarin kepada kita bahwa kalau kita siap pariwisata dimajukan, maka saudara harus siap. Kalau sekarang saja Bapak Ibu Saudara sudah lihat bagaimana daerah kita ini ya, bukan hanya anak-anak muda tapi sudah juga ikut bapak-bapak dan mama-mama ya, sudah banyak rusak rumah tangga gara-gara roh najis ini yang bekerja dengan tingkat tinggi. Ini memang zaman akhir. Naga itu akan mengeluarkan dari mulutnya lebih dahsyat. Kenapa? Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia ingin mempelai wanita Tuhan supaya najis dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Menjadi kotor, menjadi najis, menjadi tidak layak. Dan banyak nanti Bapak Ibu bahkan sudah sampai pada tingkat mempelai Tuhan menjadi najis karena memang seluruh bumi dipenuhi oleh roh kenajisan ini. Dan itu makanya saya mengatakan kepada kita, bagi kita yang
bermedia sosial itu, kalau boleh jangan hanya foto-foto ditampilkan, tapi menginjillah. Ya, menginjil, mulai tampilkan ayat-ayat Alkitab. Ya, kita menginjil. Karena kalau kita perhatikan, saya sudah berulang-ulang menyampaikan kepada kita, Matius 24 ayat 3 sampai ayat 13, ya, itu sudah masuk dalam zaman penderitaan. Ya, itu permulaan penderitaan memasuki zaman baru. Matius 24 ayat 8. Matius 24 ayat 13, barang siapa yang akan bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Nah, kenapa di tengah-tengah itu nanti yang bertahan itu, di tengah-tengah itu ayat 14 Injil merajai dunia, ya, dan ayat 15 sudah antikris muncul. Jadi Pak, banyak orang meragukan bahwa tidak mungkin antikris muncul. Tidak mungkin antikris muncul. Tidak mungkin antikris muncul. Kan gereja belum diangkat. Di mana kita letakkan ayat 3 sampai 8 permulaan penderitaan. Artinya gereja masuk dulu dalam penderitaan permulaan. 3,5 tahun pertama. Baru nanti datang antikris. Dia meratakan jalan dulu. Ya, caranya meratakan jalan itu adalah ada mulai pemaksaan-pemaksaan, mulai ada penderitaan-penderitaan, siksaan-siksaan. Itu udah cara dia masuk. Karena dia siapkan jalannya, dia akan datang. Karena kalau jalan belum siap sama dia goyah. Karena antikris itu pintar, licik, dan dia tahu kapan masuknya dia. Nah, dia siapkan jalan dulu. Nah, itu yang makanya ada penderitaan permulaan. Jadi jangan saudara berpikir bahwa gereja diangkat dulu baru nanti antikris. Nah, penderitaan itu adalah itu miliknya orang yang tinggal, Bu. Memang lebih dahsyat nanti pada waktu langsung dia memerintah. Tapi sebelum dia muncul, dia siapkan dulu jalan. Saudara lihat kalau presiden datang, itu pasukan semua turun untuk melihat semua. Betul ya? Sudah beres atau belum? Gimana? Ada pemantauan, ada penjagaan dan lain sebagainya. Ya, ini bos dunia Bapak Ibu. Jalan harus disiapkan dulu. Siapa yang melawan, hantam. Makanya ada penderitaan. Siapa yang macam-macam, hantam. Makanya ada siksaan. Sebelum dia masuk. Nanti kalau jalan sudah terbuka lebar, barulah dia menyatakan diri. Pada saat dia menyatakan diri itu, yang sudah banyak tidak menyangkal imannya di permulaan penderitaan, itulah yang disingkirkan. Dikasih sayap untuk terbang ke tempat yang telah ditentukan. Jadi jangan, saudara harus siapkan iman saudara loh. Di permulaan itu. Ya. Di permulaan sudah ada penderitaan. Begitu kan? Mungkin saudara tidak semua kita memahaminya. Dibuka dulu lah sebentar. Ya, dibuka dulu sebentar. Matius 24. Matius pasal 24, Ibu dibacakan dulu. Ayat 3 perikopnya, ayat 3. Permulaan penderitaan. Iya, itu permulaan penderitaan. Coba ayat 15, ada perikopnya enggak? Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Nah, itu. Jadi di ayat 15 sudah muncul antikris. Ayat 3 sampai ayat 8 itu baru permulaan penderitaan. Coba ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Memasuki zaman baru. Itu permulaan. Ini belum antikris. Nanti ayat 15 baru antikris. Pahami ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau ini semua
nggak usah ditanya lah, saya saya ingat semua ini. Ayat-ayat ini semua. Ya. Kalau ada orang bertanya-tanya mengenai itu, ya saya ingat semua. Kalau yang sebatas mengenai itu saya bisa ingat semua ayat-ayatnya. Ya. Nah ini baru permulaan penderitaan. Belum muncul antikristus, belum, sudah menderita. Dan sudah banyak orang di sini menyangkal imannya. Sudah banyak yang gugur. Karena di ayat 13 coba kita lihat. Saya bisa buktikan bahwa sudah banyak yang gugur. Ya. Coba ayat 13. Ayat 13. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti ada yang tidak bertahan. Haleluya. Ada yang tidak bertahan. Ada yang langsung menyodorkan dirinya. Ini belum antikristus Bapak Ibu, belum. Baru permulaan penderitaan. Belum muncul antikristus. Ya, di tengah-tengah penderitaan ini, perhatikan ya, di tengah-tengah penderitaan ini, sekali lagi saya ingatkan, di tengah-tengah penderitaan itu, dan banyak orang bertahan sampai pada kesudahannya, mereka bertahan, mereka akan selamat. Di tengah-tengah itu Injil merajai dunia. Ayat 14. Itu di tengah-tengah penderitaan loh itu. Di tengah-tengah penderitaan menginjil. Di tengah-tengah penderitaan mereka menyaksikan tentang Yesus, satu-satunya juru selamat dunia. Ini ayat 8 permulaan penderitaan. Ayat 13 siapa yang bertahan akan selamat. Ayat 14 terus menginjil. Saya mau tanya sama saudara. Sudah datang antikristus? Belum. Belum. Ini masih persiapan dia. Tapi gereja tahu bahwa ini waktunya sudah singkat. Makanya Injil kerajaan terus diberitakan. Kalau saudara lihat zaman sekarang. Bagaimana Injil diberitakan sekarang ini. Di media sosial, YouTube itu coba lihat terus di mana-mana. Apa belum pernah selama ini pelayanan pelepasan bisa dilakukan lewat YouTube? Belum pernah, tapi kenyataan. Ketika zaman akhir ini pelayanan pelepasan itu orang bisa di Jakarta, di Singapura bisa terjadi pelayanan pelepasan di luar negeri. Saya sudah lihat itu, bayam bantuan luar negeri. Saya sudah sering lihat. Dengan layar saja. Ini artinya apa? Ini penggenapan ayat 14. Buka mata kita Bapak Ibu. Coba lihat pelayanan Pastor Thomas. Dia melakukan pelayanan lewat jarak jauh. YouTube. Dulu dengan terbuka begini semua agama bisa lihat. Semua manusia bisa lihat agama apapun dia. Bisa lihat. Saya melihat pelayanan saudaraku yang dikasih Tuhan dari yang bukan negara kita, dari luar negeri. Mereka ngomong-ngomong seperti berhadapan-hadapan kan lewat layar kaca. Begitu dia mendoakan tiba-tiba manifestasi. Setannya keluar. Yang dulu tidak pernah kita lihat seperti itu. Ini apa artinya? Ayat 14 kita mulai masuk ke ayat 14. Kalaupun belum ini puncaknya, aku yakin ini mulai masuk ke ayat 14. Injil mulai diberitakan dengan begitu luar biasa tanpa hambatan. Enggak dibatasi lagi dengan gedung. Orang bisa dengar di mana-mana saudara. Dan saya sendiri pun saudaraku sudah mendoakan orang lewat telepon, lewat pelayanan video call. Kita sudah doakan orang dan terus
yang di rumah sakit, yang di mana-mana. Yang bukan harus di kota kita ini. Yang dulu-dulu gak pernah. Ini artinya bahwa kita mulai masuk ke penggenapan ayat 14. Injil mulai diberitakan kemana-mana. Jadi tidak dibatasi lagi sekarang ini. Dan orang mengalami mujizat. Itu membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Haleluya. Nah ini ya, di tengah ayat 8 permulaan penderitaan, ayat 13 siapa yang bertahan akan selamat. Ayat 14 di tengah-tengah bertahan, Injil terus, menginjil terus, menginjil terus, menginjil terus. Orang seluruh dunia memberitakan Injil. Tentu yang rohnya menyala-nyala, yang rohnya padam, pasti dia enggak memberitakan Injil. Ya. Tapi orang rohnya yang menyala-nyala, saya mau bilang sama saudara, mulailah penuhi media sosial dengan berita Injil. Haleluya. Mulai kita menginjil. Ya. Baru saudara di tengah-tengah memberitakan Injil ayat 14. Barulah selesai itu, kita nggak tahu berapa waktunya. Ini masa penggenapan ayat 14 ini. 15 muncullah antikris. Coba 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ya, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Muncul antikris. Nah saya mau bertanya, apakah tidak ada penderitaan sebelum antikris muncul? Sudah ada. Sudah ada aniaya, sudah ada penderitaan, sudah ada siksaan, sudah ada imannya yang gugur di tengah jalan, sudah ada yang tidak bertahan. Ayat 13 kan siapa yang bertahan kan diselamat. Ada yang tidak bertahan, ada yang langsung menyerah, ada yang tidak bisa lagi, udahlah apapun yang terjadi. Aparpudi majo surgoi dan binoto dopei. Daripada iba tersiksa, udah banyak yang menyerah. Padahal masih ada beberapa waktu baru muncul di ayat 15 antikris. Begitu dia menyatakan diri, gereja sudah disingkirkan. Haleluya. Dan aku yakin yang bertahan itulah yang akan selamat. Mengapa? Mengapa perlu penderitaan sebelum ia datang? Karena nampak di situ siapa yang bertahan. Nampak di situ siapa yang mempertahankan imannya. Nampak di situ siapa yang benar-benar cinta Tuhan. Mulai nampak di situ. Nampak di situ siapa yang benar-benar murni. Itulah begitu muncul nanti antikris, itulah yang disingkirkan. Haleluya. Saya berharap kita mengerti ya. Pak, kapan itu? Saya nggak tahu kapan itu. Yang saya tahu Tuhan perintahkan kita berjaga-jagalah. Ya. Haleluya. Amin. Nah, salah satu kekuatan antikris nanti, baik nabi palsunya maupun saudaraku naga itu sendiri, maupun nabi palsunya dan antikris, ini saudaraku dari mulut mereka itu yang keluar itu kotor. Jangan harapkan yang baik keluar dari mulut naga. Jangan harapkan yang baik keluar dari mulut antikris. Jangan harapkan yang baik keluar dari nabi palsunya. Nggak ada itu. Itu yang keluar itu yang kotor-kotor, yang najis. Itu sekali dia hembuskan keluar, itu roh-roh najis keluar semua. Menyembur kekuatannya bagaikan sungai yang akan menghanyutkan banyak orang. Nah, bagaimana caranya Pak? Biar kita dapat menang atas roh-roh najis di akhir zaman. Dengar Bapak Ibu, memang pangkat, kekayaan, jabatan, harga diri itu memang dipakai oleh setan. Tapi paling nomor satu adalah kenajisan.
Itu makanya ia sebar lewat media sosial. Lewat HP kita. Ia sebar roh kenajisan untuk menangkap mangsa-mangsanya. Mangsa-mangsanya yang ia tangkap. Lalu ia belenggu di situ. Bisa saudara sehat, tapi dia belenggu saudara. Di kamar saudara bisa dibelenggunya. Dimanapun saudara bisa dibelenggunya. Karena dia membelenggu lewat roh. Roh. Jadi yang membelenggu itu roh. Ini adalah salah satu kekuatan daripada naga itu. Yang menyemburkan keluar dari mulut. Dan arusnya kuat sekali. Bagaikan sungai yang deras. Banyak orang tidak bertahan. Akhirnya hanyut. Gimana cara kita Pak biar kita menang melawan arus kenajisan. Arus daripada ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Yang akan menghanyutkan gereja mempelai wanita Tuhan di zaman akhir. Supaya kita jangan hanyut gimana Pak? Yang pertama. Yang pertama. Kita kembali ke Keluaran tadi. Pasal 8 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, gimana kita jangan hanyut Pak? Ya, gimana caranya? Ya, silakan. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, Ya. beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Terus. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Yang pertama, bagaimana supaya roh najis yang keluar dari mulut naga dalam bentuk katak ini adalah digambarkan sebagai roh kenajisan yang keluar dari mulut naga. Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak ibadah, jika engkau tidak beribadah, maka aku akan menulahi seluruh hidupmu, wilayahmu, daerahmu dengan katak. Jadi gimana supaya katak ini jangan masuk ke daerahmu, hai Firaun? Bagaimana supaya katak ini jangan memenuhi semua orang-orangmu, kotamu, daerahmu? Maka lepaskanlah orang-orang untuk beribadah. Gimana caranya Pak biar jangan roh ini masuk? Jangan menghanyutkan kita. Ketika daripada naga itu, antikris, binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari bawah bumi. Ini 3 kekuatan yang mengeluarkan dari mulut mereka roh kenajisan. Yang akan menghanyutkan banyak orang di zaman akhir. Gimana caranya? Ibadah. Jangan main-main saudara. Hadapi roh yang keluar dari mulut naga dengan cara ibadah kepada Tuhan. Pelihara ibadahmu di akhir zaman ini. Jaga ibadahmu di akhir zaman ini. Jangan hanya ibadah biasa. Mulai ibadah dengan tulus. Mulai ibadah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Utamakan ibadah. Karena salah satu bagaimana roh najis ini jangan masuk. Ibadah adalah kekuatan kita. Ibadah adalah perlindungan kita. Ibadah adalah benteng kita. Ibadah adalah kubu pertahanan kita. Jadikan ibadah menjadi benteng kita di zaman akhir ini Bapak Ibu. Karena naga itu akan marah betul. Karena dia tidak ingin sendiri
di dalam api neraka. Dia tidak ingin hanya sendiri dihukum. Dia ingin menyeret orang-orang yang merasa kuat, yang merasa beriman selama ini dia akan seret. Tapi Bapak Ibu, Tuhan bilang, kalau engkau beribadah, pergi beribadah, katak itu tidak akan datang kepadamu. Ibadah. Ibadah. Mari jaga ibadah kita, mari pelihara ibadah kita. Makin murni, makin tulus, makin sungguh-sungguh, makin serius, makin lebih dan lebih murni ibadah kita di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam kitab Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, ditampilkan selalu ya, Ibrani 10 ayat 25. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Akhir zaman harus ibadah ditingkatkan. Hari Tuhan yang sudah makin dekat itu bicara akhir zaman. Kalau saudara tahu akhir zaman sudah dekat, ibadah harus ditingkatkan. Ibadah harus digandakan 2 kali lipat. Karena saudaraku, bicara tentang hari ke-6 itu adalah bicara tentang, bagi orang Israel ya, itu adalah bicara tentang sebentar lagi, 1 hari lagi masuk hari perhentian. Betul ya? Jadi orang Israel mengumpulkan roti manna 2 kali lipat. Gitu. Orang Israel. Jadi artinya bahwa memasuki Sabat itu bicara berarti hari ke-6 itu bicara akhir zaman. Karena kita sebentar lagi akan memasuki yaitu hari Sabat 1000 tahun. Masuk dalam penyingkiran. Kita bersama dengan Tuhan. Kita Sabat dengan Tuhan. Hari perhentian. Ya, kita sudah bersama dengan Tuhan. Jadi hari ke-6 itu bicara tentang akhir zaman. Memasuki hari perhentian. Mengumpulkan 2 kali lipat roti firman, roti mana. Jadi dikatakan di sini, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh orang lain. Ada orang yang membiasakan dirinya ibadah. Saya mau katakan kepada saudara, kalau ada yang bisikan ke telinga saudara, dengan berkata ibadah pokoknya asallah, cukup asallah. Saya mau katakan hati-hati, itu bisikan daripada naga si najis itu. Dia ingin saudara supaya jangan selamat. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Ibadah harus ditingkatkan menjelang hari Tuhan yang sudah makin dekat. Ibadah harus ditingkatkan 2 kali lipat. Saya mau katakan saudaraku, mulai lipat gandakan ibadahmu. Tidak akan selamat hanya asal ibadah. Ibadah pokok aja saudaraku yang dikasih Tuhan paling tidak 3 ibadah pokok. Harus kita ikuti. Belum lagi ibadah tambahan. Kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, wah, hampir setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Ya. Jadi mari kita tekuni menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Yang kedua, ya, membangun lebih banyak mesbah doa di mana-mana. Lebih banyak, lebih baik. Bangun mesbah doa. Ya, Keluaran 8 ayat 8. Ini cara kita menangkis arus daripada, ya, ayat 8 tadi. Ya, kemudian tadi ayat 1 dan 2, sekarang ayat 8. Ya, silakan. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, ya,
Berdoalah kepada Tuhan Ya. supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku Ya. dan daripada rakyatku. Terus. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Kita melihat Bapak Ibu, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Berdoalah bagaimana supaya kata-kata itu bisa menjauh. Bagaimana supaya roh najis dalam bentuk gambaran katak yang keluar dari mulut naga, yang keluar dari mulut antikris, yang keluar dari mulut nabi palsunya. Bagaimana supaya kata-kata itu lenyap dan tidak akan masuk dalam wilayah kehidupan kita. Berdoalah. Dan ketika Musa berdoa, kata-kata itu sirna. Jadi gimana caranya menyelesaikannya? Doa. Selain daripada ibadah, masuk dalam level doa, dimensi doa yang lebih tinggi lagi. Doa, 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 doa. Bila perlu, doa puasa. Jangan menurun, doa keliling kita harus lakukan, doa puasa kita harus lakukan, doa, 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 doa malam harus masuk. Lebih lagi supaya benteng kita makin kuat dan kita tidak dapat dihanyutkan oleh roh yang dikeluarkan dari mulut naga itu. Haleluya. Haleluya. Doa. Jadi Bapak Ibu, ketika ayat 12, ya ketika doa itu dilepaskan, maka katak itu pergi. Ya, coba ayat 12. Ayat 12. Ya. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun dan Musa berseru kepada Tuhan. Musa berseru, Musa berdoa kepada Tuhan. Terus. Karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Terus. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Terus. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Ya, roh najis memang akan menyebabkan kebusukan. Tapi akan ada pembersihan kalau ada doa. Pokoknya doa tidak akan bisa masuk. Satu ibadah, dua doa. Bagaimana cara kita supaya menang atas arus yang dilepaskan oleh naga di akhir zaman? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua, bagaimana saudara? Bagaimana ibadah kita cek? Bagaimana doa kita cek? Ya. Masuk dalam doa. Mesbah doa adalah tempat kita menyerukan nama Tuhan. Mesbah doa adalah tempat kita, saudaraku, memanggil nama Tuhan. Mesbah doa adalah tempat kita membakar wangi-wangian kepada Tuhan. Mesbah doa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah tempat kita menghentikan murka Tuhan. Haleluya. Murka yang menyala-nyala. Lewat tulah katak dihentikan lewat doa. Doa. Mulai bangun mesbah doa. Itu makanya tidak salah saudaraku. Ketika kita dihimbau. Ya, kemarin. Lewat membentuk doa di kelompok-kelompok sel. Memang ini membentengi kita. Mulai masuk dalam gerakan doa. Doa syafaat, ikuti. Doa puasa, ikuti. Dan doa-doa berikutnya ikuti. Karena perlindungan kita melawan roh akhir zaman yang dilepas oleh antikris adalah ibadah dan doa. Katakan doa. Haleluya. Amin. Yang ketiga. Ya. Kita lihat ke ayat 8 kembali. Ayat 8.
Ayat yang Ayat ke-8. 8. Iya. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Terus? Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Iya. Korban bakaran adalah salah satu tuntutan Tuhan bagi umat Israel. Karena di dalam Keluaran 12 ayat 40, selama 430 tahun lamanya orang Israel tidak ibadah kepada Tuhan. Selama 430 tahun orang Israel tidak membawa korban kepada Tuhan. Saudara tahu, ibadah tidak boleh tanpa korban. Banyak orang, saudaraku, yang dikasihi Tuhan, mereka ingin menerima yang terbaik dari Tuhan, tapi tidak mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan harapkan yang terbaik ketika kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Saudara tahu Nuh, dia menghentikan murka Tuhan ketika ia mendirikan mezbah dan membakar korban di atasnya. Maka Tuhan berkata, mulai hari ini aku tidak akan lagi membunuh manusia dengan cara yang ia lakukan, memenuhi seluruh dunia dengan air. 430 tahun tidak ibadah kepada Tuhan. 430 tahun mereka tidak bakar korban kepada Tuhan. Dan 430 tahun itu mereka jadi budak yang sangat menyakitkan. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tidak ibadah dengan tekun, untuk tidak bakar korban kepada Tuhan dengan tekun, selama itu juga akan jadi budak Firaun, akan jadi budak Israel, akan jadi budak nafsu, akan jadi budak daripada keinginan daging yang tidak akan bisa membawa kita kepada kemerdekaan. Selama 430 tahun tidak ibadah, selama 430 tahun tidak pernah membakar korban buat Tuhan, selama itu 430 tahun mereka tetap jadi budak. Jadi waktunya saudaraku yang dikasihi Tuhan keluar dari perbudakan. Perbudakan dunia, perbudakan iblis, perbudakan hawa nafsu. Gimana caranya? Ibadah dan korban kepada Tuhan. Mengapa korban bakaran harus dibawa kepada Tuhan? Dan apa dampaknya bagi kita? Memang apa sih? Apakah dia bisa menghentikan murka Tuhan? Apakah dia bisa menghentikan? Memang saudaraku, kalau kita tidak percaya pada firman, itulah yang menghambat kita untuk berbuat. Dan akhirnya apa yang selayaknya dihentikan tidak menjadi berhenti. Saya sudah katakan ya, ingat ya, 430 tahun tidak ibadah, 430 tahun tidak bakar korban, 430 tahun orang Israel tetap ada dalam perbudakan. Tuhan bilang keluar, ibadah dan bawa korban. Coba kita lihat apa sih begitu dampaknya. Keluaran 5 ayat yang ketiga.
Keluaran 5 ayat yang ketiga. Lalu kata mereka, Iya. Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun. 3 Terus. hari perjalanan jauhnya. Terus. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Terus. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Mari belajar percaya pada firman. Jangan percaya pada dagingmu dan keinginan daging kita. Korban itu menurut ayat ini sanggup melepaskan umatnya dari penyakit sampar yang menular dan dari pedang yang akan terhunus untuk membawa kematian. Haleluya. Haleluya atau halelupa ini? Coba perhatikan Bapak Ibu, apakah ini ditambah-tambahin? Bagaimana kita caranya saudaraku menghentikan murka Tuhan yang akan mendatangkan sakit sampar atau pedang? Makanya di sini Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kami hai Firaun pergi ke padang gurun. 3 hari perjalanan jauh, perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Supaya apa? Tujuan korban itu supaya apa? Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Penyakit sampar itu saudaraku penyakit menular. Menularnya cepat. Dan kalau orang sakit saudaraku tumpuk harta dalam hitung beberapa jam beberapa hari ludes. Bisa karena penyakit. Padahal Tuhan bilang saudaraku, biarkanlah umatku pergi. Biar mereka beribadah dan membakar korban bagiku di padang gurun. Yang ketiga adalah korban bakaran. Korban bakaran itu bicara tentang korban yang tidak ada lagi bisa diingat. Karena namanya kalau sudah dibakar kan dia bebui ingotoni. Nangkap? Jangan orang berkorban pada Tuhan aku. Seluruh kota ikon botoni sudesa sehutama. Korban bakaran yang benar adalah tidak ada lagi wujudnya bisa diingat. Tinggal abunya. Nangkap Bapak Ibu. Haleluya. Tinggal abunya. Molo neng buatonmu buat tamu mah abui. Tapi masalahnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa harus dibakar? Karena lewat korban bakaran itulah Tuhan akan mencium keluar dari situ harumnya. Kalau nggak dibakar, makanya saudara selamat saudara masih saudara ingat, tuntut, cari nama itu nggak harum, nggak harum. Yang harum itu saudaraku yang dikasih Tuhan adalah makanya dibawa untuk jadi korban bakaran. Korban bakar. Ini baru sanggup menyembuhkan hati Tuhan. Menjauhkan dari hidup kita sakit sampar dan pedang yang terhunus. Ya. Jadi Bapak Ibu, mengapa banyak orang tidak mau bawa korban kepada Tuhan? Karena ada Firaun. Karena ada antikristus yang menghalang-halangi orang-orang percaya melakukannya.
Tujuannya apa Pak Firaun itu menghambat? Biar orang Israel tetap dalam perbudakannya. Biar orang Israel jangan keluar dari perhambaannya. Biar hidup mereka tetap jadi miliknya. Selama-lamanya dari turunan ke keturunan. Dan salah satu nanti kalau kita perhatikan. Yang akan dihentikan antikristus di akhir zaman. Adalah apa? Korban. Salah satu. Korban. Ya. Coba sekali lagi ayat 2. Ya. Ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Ya. Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jangan saudara pikir dengan beribadah saja bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Israel pada waktu itu lalu mereka turut juga membawa korban. Tidak. Apa dibilang Firaun? Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Tidak ku kenal Tuhan itu. Dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Apa tujuannya? Biar orang Israel. Kalau ibarat yang dikatakan Musa tadi. Biar orang Israel dimakan sampar. Biar orang Israel dimakan pedang. Biar orang Israel tetap jadi budaknya. Dan dengar di akhir zaman. Biar orang-orang percaya jadi milik anti. Oh ya. Tujuannya supaya orang-orang percaya itu mengalami sampar. Mengalami pedang. Atau orang-orang percaya mengalami murka Tuhan. Ya. Coba kita lihat dia terus. Ayat 25. Keluaran 25 ayat 25. Keluaran 8 ayat 25. Silakan. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Terus. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Terus. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Ya. Udahlah, gak usah kamu lewat ibadah di padang gurun, di sini aja. Apa artinya saudaraku? Bahwa orang Mesir diajak kompromi untuk tidak sungguh-sungguh. Ibadah di Mesir itu adalah ibadah kompromi. Karena orang Mesir itu saudaraku yang dikasih Tuhan jijik dengan ibadah orang Israel. Begitu banyak orang Kristen. Mereka kompromikan ibadah mereka dengan dunia. Mereka kompromikan ibadah mereka saudaraku dengan orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Tidak sama ketaatannya dengan mereka. Makanya Bapak Ibu, betapa banyak orang-orang Kristen ya akhirnya ibadahnya dikawinkan dengan apa yang datang dari dunia. Kenapa kalau sempurna kita melakukan ibadah kita di tengah-tengah dunia ini, dengar, itu kekejian bagi dunia. Dunia akan tolak. Dunia tidak setuju. Itu makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, orang dunia ini selalu mengajak kita kompromi. Udahlah, kamu ibadah begini aja gak apa-apa. Gabung aja kita gak apa-apa. Seperti cara kami juga gak apa-apa. Tapi di sini kita melihat ada ketegasan seorang yang memahami firman. Ada ketegasan seorang yang mengerti firman. Tidak. Ibadah kami kekejian bagi Mesir. Korban-korban bakaran kami kekejian bagi Mesir. Itu tidak ada gunanya. Tetap nanti jadi ancaman. Makanya saudara tahu, kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara pasti akan dibenci dunia.
Karena memang itu kekejian bagi mereka. Tidak sejalan. Tidak sejalan. Orang yang ibadahnya sungguh-sungguh melakukan dengan tulus kepada Tuhan adalah orang yang siap ambil resiko. Katakan amin. Orang yang siap ambil resiko. Kalau tidak mau ambil resiko, ibadah itu ibadah penuh kepura-puraan. Ibadah itu penuh kebohongan. Ya, iya. Padahal Tuhan udah bilang loh saudaraku, bisakah manusia menipu Tuhan? Tapi kamu menipu aku. Tapi kita menipu Tuhan, tapi kita penuh kebohongan. Penuh kepura-puraan. Ibadah kita itu saudaraku adalah ibadah yang dilihat Tuhan sampai kepada kedalaman hati kita. Nggak ada berkat Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, tapi tadi kau kuberkati, kata Tuhan. Kau bilang nggak ada kau diberkati. Itu makanya menjadi kutuk bagi kita. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Jadi ibadah, doa, korban. Agama yang bukan Kristen aja. Si pelebegu maguarnate. Kalau ada bencana kepada mereka. Tahu mereka menghentikan murka iblis itu. Gimana caranya? Bawa korban. Betul? Orang Kristen nggak tahu. Saya pernah melihat di Bali itu waktu terjadi ombak yang begitu besar. Mereka bawa korban sesuai dengan ibadah mereka. Mereka persembahkan kepada penguasa laut. Mengapa mereka lakukan itu? Untuk menghentikan daripada wabah-wabah, murka, kutuk dan lain sebagainya. Tapi orang Kristen gak tahu menghentikan, mengambil hati Tuhan. Oh emang Tuhan basado. Lo motama mangulah untuk Tuhan. Ibadah, doa, korban. Orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar aja. Tahu menghentikan. Tahu mamele beguna. Haleluya. Haleluya. Tahu mamele beguna. Itu makanya orang-orang kayak begini Bapak Ibu. Gak heran. Dia pikir dia ibadah. Tinggal zaman antikris. Karena korban waktu, korban tenaga, korban dilecehkan, korban dianggap sebagai orang asing, korban saudaraku yang dikasih itu. Harus siap kita. Kalau nggak siapnya mau berkorban buat Tuhan, korban keringat, korban waktu, korban banyak itu. Dikucilkan, itu juga korban kesiapan kita, korban. Barulah kalau hanya dikit-dikit takut kepada manusia. Saya mau katakan mimpi saudara terangkat. Kristus aja berkorban mati-matian bagi kita. Masa kita nggak mau korban? Berkorban. Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Haleluya. Ayat 25. Coba sekali lagi 25. Ayat 25. Ya. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Ya. Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Ya, tawar menawar setan itu dengan manusia ya. Terus. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Ya. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami Terus. adalah kekejian bagi orang Mesir. Terus. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Saya berharap saudara mengerti ya. Ibadah dan korban yang dilakukan secara sistem dunia itu bukan bawa berkat. Jadi apa? Jadi kutuk. Ibadah dan korban yang dilakukan secara sistem atau cara dunia, ya, itu kutuk bagi kita. Jangan undang kutuk atas hidup kita.
tulus dengan Tuhan. Hormati Tuhan setinggi-tingginya. Ya. Karena kalau Musa udah tekankan, kalau kami lakukan secara di sini, di Mesir ini, maka itu akan jadi kutuk bagi kami. Kami akan dilempar dengan batu. Artinya jadi kutuk bagi kami. Kalau saudara mau ibadah dengan cara dunia, kalau saudara ibadah bawa korban dengan cara dunia, tidak tulus, tidak segenap hati, itu bukan membebaskan kita dari sampar, itu bukan membebaskan kita dari pedang, tapi malah jadi kutuk. Itu dilempari dengan batu, itu bicara kutuk itu, saudara. Hukuman mati. Ya, ayat 27. Perhatikan ayat 27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Terus? Seperti yang difirmankannya kepada kami. Lanjut. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Kamu boleh ibadah, kamu boleh bawa korban, jangan jauh-jauh. Dekat-dekat saja. Ini saudara, sistem seperti ini, berapa banyak di antara kita lakukan ibadah. Artinya sama seperti ini. Jangan sungguh-sungguh. Ya, dekat ini dunia, ini Mesir, ya udah kamu di sini aja. Sedikit aja maju. Lebih dari melewati Mesir, sedikit aja. Udah dekat-dekat aja. Ini sama dengan ibadah yang tidak serius. Ibadah yang tidak memberi hati. Ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Masih takut-takut. Masih takut-takut. Ini ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ada berapa banyak di antara kita mau ibadah tapi tidak sungguh-sungguh. Ibadah yang seperti ini ibadah yang ditawar oleh Firaun. Ayo bawa korban. Ayo ibadah. Nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat di sini aja. Tapi artinya bahwa kita mau ibadah tapi masih dekat dengan dunia. Kita mau ibadah tapi masih dekat dengan sistem dunia. Masih gampang kita ditarik oleh Kalau mau ikut Tuhan, ikut yang sungguh-sungguh. Kalau mau ikut Tuhan, ikut yang serius. Kalau mau ikut Tuhan, lepaskan semua ikatan, hambatan akan dunia ini. Baru itu 100% hidup kita jadi milik Tuhan. Katakan amin. Ini, karena Firaun ini tidak sungguh-sungguh. Dari mana kita tahu? Coba lihat ayat 32. Dia gak sungguh-sungguh. Ayat 32. Ayat 32. Iya. Tetapi sekalipun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi tidak sungguh-sungguh. Orang yang seperti itu tidak sungguh-sungguh. Tidak bisa selamat. Kujamin. Karena kita berdasarkan firman Tuhan. Setengah-setengah. Ayo ibadah tapi dekat-dekat dengan dunia. Ayo bawa korban tapi dekat-dekat dengan dunia. Masih cara dunia. Masih sistem dunia. Belum lepas sepenuhnya dari sistem dan cara dunia. Supaya apa? Supaya bisa ditarik kembali oleh dunia. Dan saya katakan ini adalah orang Kristen yang tidak 100% memberikan hidupnya buat Tuhan. Masih dekat-dekat dengan dunia. Karena Firaun tidak pernah serius. Saudara pikir iblis itu gampang melepaskan manusia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Enggak gampang kok. Iblis itu enggak gampang melepaskan. Ya, kalau setengah-setengah nggak bisa, jangan berpikir kalau hidup kita ini nggak kita kasih 100%. Jangan saudara pikir nanti akhir zaman terangkat aja. Itu kan menurut kita. Makanya saya sering bilang jangan mau tertipu oleh iblis. Ya, ayo kita selesaikan ini. Keluaran 10 ayat 24. Keluaran 10 ayat 24. Jadi supaya kita besok sudah bisa masuk ke bagian yang ke-7. Siapa-siapa yang tinggal ya. Ayat 24 silakan. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan.
Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Inilah yang sering terjadi dengan kita. Udah, ibadahlah kamu, tapi tinggalkan kambing dombamu. Padahal dari kambing domba ini dan lembu sapi mereka menjadikan korban. Udah, pergilah beribadah, gak usah kau berkorban. Berapa banyak orang Kristen dan merasa yakin lebih suci pula dia dari orang lain dianggapannya. Lebih benar pula dia dari orang lain dianggapannya, saudara. Padahal dia tidak tahu dia sedang dihambat oleh Firaun. Itu roh Firaun. Penguasa dunia, kalau di zaman perjanjian baru itu disebut antikristus. Udahlah kamu pergi ibadah, tapi jangan bawa korban tinggal di sini. Biar untuk dunia itu lembu sapimu, kambing dombamu biar tinggal. Kamu aja yang pergi beribadah. Minta sama Tuhan kesehatan, minta kepada Tuhan keberhasilan, minta kepada Tuhan kesuksesan. Tapi jangan bawa korban, tinggal untuk dunia. Itu, tinggal untuk Firaun. Nah, itulah liciknya daripada iblis itu ya Bapak Ibu. Ya, ini makanya kita harus hati-hati, kita harus ngerti kebenaran firman. Harus terbuka mata rohani kita. Saya katakan sih dalam korban ini ya, bukan dalam arti saudaraku nilai harus nilainya itu besar, bukan. Tapi kejujuran, ketulusan, kejujuran kita. Karena kita nggak bisa bohongi Tuhan. Ya. Makanya kalau di kitab Maleakhi dikatakan pemurni logam dan bertemu dengan tukang sabun sabun tukang penatu. Artinya apa? Kenapa? Dibersihkan oleh sabun tukang penatu dan pemurni logam dimurnikan supaya mereka menjadi orang-orang yang layak mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Supaya ketika kita dimurnikan, ya, korban kita benar, ibadah kita benar, penyembahan kita benar, doa kita benar, lahir dari hati yang tulus, yang tidak berpura-pura, ya, yang tidak tidak harus bertopeng, begitulah. Gak berpura-pura, ya. Ayat 26, coba kita lihat ya. Ayat 26. 25. Ayat 25. Ya. Tetapi Musa berkata, ini tegas ya. Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. 26. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Ini tegas, satu kaki pun gak boleh tinggal. Lanjut. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Setelah disampaikan begitu oleh Musa, coba lihat reaksi daripada Firaun. Apa yang terjadi? 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, ya, terus? Sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Karena Tuhan merancang kebinasaan bagi Firaun. Hati-hati, saya mau katakan kepada kita, jangan mengeraskan hati. Karena di balik kita mengeraskan hati, jangan-jangan sudah Tuhan campur tangan mengeraskan hati. Karena Tuhan mau membinasakan Firaun. Sering sekali kita anggap bahwa kita itu, Bapak Ibu, tindakan kita itu enggak apa-apa kok. Tuhan itu baik-baik saja. Padahal Tuhan rancang sesuatu. Ya, Tuhan rancang. Nah, ini tidak bisa lagi. Firaun ini enggak bisa lagi. Ada rencana Tuhan sama dia. Mau dia lembut hatinya hari ini pun sudah dikeraskan Tuhan. Karena ada Tuhan mau rencanakan untuk membinasakan dia. Ayo kita selesaikan sedikit lagi. Keluaran 12 ayat 29. Keluaran 12 ayat 29.
Ya, silakan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Terus ayat 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Pertanyaan saya, aman-aman aja selama ini Firaun? Aman. Berapa kali dia menolak orang Israel ibadah dan bawa korban? Amankah dia? Aman. Tapi Tuhan sedang merancang sesuatu. Inilah yang saya bilang Bapak Ibu, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan ketika kita dengar firman Tuhan, lalu kita pura-pura nggak apa saudara ya. Saya mau bilang responi firman. Ini Firaun ini bermain-main sekian lama dengan Tuhan. Oh, kau bermain-main kata Tuhan. Oke. Nah, akhirnya dia nggak tahu, dia pikir aman-aman saja. Akhirnya apa yang terjadi? Tulah berikutnya, anak sulung semua mati. Sampai kepada anak raja, anak sulungnya mati. Ya, ketika itu terjadi, barulah, jangan sampai dulu, barulah. Ayat 31, mari kita lihat ya. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, terus bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, terus, baik kamu maupun orang Israel. Terus, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Pergilah beribadah kepada Tuhan, terus lanjut. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa mesti harus mati dulu anak sulung? Kenapa tidak dari awal? Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terlalu lama bermain-main dengan Tuhan. Terlalu lama kita saudaraku merasa aman dengan kebohongan-kebohongan di dalam ibadah kita. Pertanyaan saya, kenapa tidak dari awal? Kenapa tidak dari awal? Firaun mengatakan, oke, tinggalkan daerahku, pergi sebelum ku alami yang lebih parah. Kenapa justru setelah anak sulung mati di seluruh tanah Mesir, mulai dari manusia sampai kepada binatang, mulai dari anak raja sampai kepada anak-anak rakyat jelata, seluruh daerah Mesir dipenuhi oleh tangisan yang sangat mengerikan. Memang dia akhirnya lepaskan, tapi sayang kan sudah terlambat. Gak mungkin hidup anak sulung itu semua. Kenapa mesti harus terlambat? Kenapa harus seperti ini dulu? Bapak Ibu, bagaimana cara kita menghadapi kata-kata itu? Menurut firman Tuhan, 1, ibadah. 2, kita harus berdoa. Supaya kata-kata itu pergi. Ini adalah roh yang keluar dari mulut naga di akhir zaman. Yang ketiga, hentikan sampar pedang yang membawa maut dan kematian. Tidak membawa keuntungan bagi kita, tapi membawa kehancuran bagi kita. Hentikan dengan merebut hati Tuhan lewat korban bakaran. Firaun sebenarnya dikasih kesempatan oleh Tuhan, tapi sayang dipermain-mainkan. Barulah setelah anak sulungnya mati, tuh, tinggal lo Nabi, bawa korban itu semua, bawa sambil lembu sapimu, bawa kambing dombamu, bawa kepada Tuhanmu. Nah, tapi sudah terlambat. Mengapa harus terjadi dulu seperti ini? Baru sadar, Bapak Ibu, kita sedang berada di zaman akhir. Dan bagaimana cara kita menghadapi zaman akhir ini? Di mana antikris akan melepaskan kekuatan untuk menghanyutkan gereja orang-orang percaya. Saya mau katakan, 1,
ibadah. Tingkatkan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. 2, doa. Bangun mesbah doa dengan lebih banyak. 3, korban bakaran. Mari kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Dan itu katanya tadi adalah supaya kami jangan kena sampar dan jangan mati oleh pedang. Maka Firaun menghambat, Musa terus mendesak. Kami harus keluar. Udah, kamu ibadah, tinggalkan semua kambing domba. Tidak, kami harus pergi ibadah dengan membawa korban persembahan kami. Saudaraku, memahami ini dengan baik, saya yakin kita tidak akan hanyut dengan arus yang dilepaskan antikris di akhir zaman. Dengan kata lain, kita bisa menang terhadap antikris ini di zaman akhir ini. Karena dia melepaskan kekuatan yang akan menghanyutkan mempelai wanita Tuhan. Tapi ibadah, doa, korban sanggup membawa kita kepada kemenangan dalam menghadapi arus yang dilepas oleh antikristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit.